Baik, Bapak akan mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian baik? Sehat selalu. Tetap mematuhi protokol dan jaga kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Pertama-tama perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Oki Fajar Wijayadi. Saya dari Universitas Adibuana Surabaya. Saya di sini menggantikan Bu Revinda selaku guru bahasa Indonesia kalian. Saya diberi kesempatan untuk mengajar di kelas kalian dengan materi teks negosiasi. Ya, teks negosiasi atau negosiasi. Seperti itu, sedikit mengantar dari saya. Jadi kita langsung beranjak ke selanjutnya, yaitu di materi inti. Adakah yang tahu di antara kalian apa itu negosiasi? Silakan. Ada yang tahu apa itu negosiasi? Siapapun boleh menjawab, siapapun boleh berbicara di kelas saya. Tapi harus bersinggungan dengan materi yang dibahas, yaitu mengenai negosiasi. Silakan. Ada yang tahu apa itu negosiasi? Ataukah kalian pernah melakukan negosiasi dengan teman? Kesepakatan, Pak. Kesepakatan. Baik. Siapa itu tadi yang menjawab? Viko, Pak. Viko. Mas Viko sering melakukan transaksi atau bagaimana? Enggak, Pak. Oh, tidak pernah jual beli online? Oh, pernah, Pak. Jual beli bukan menjual. Beli. Nah, di situ Anda melakukan negosiasi tidak dengan penjual? Iya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi ada apa di situ di dalam negosiasi antara pembeli dan penjual? Ada komunikasi dan transaksi antara pembeli dan penjual. Nah, sebelum melakukan transaksi, ya, penjual memberikan harga sekian, lalu Anda memberikan, wah itu kemahalan, apakah bisa turun? Nah, itu proses apa itu? Negosiasi, Pak. Negosiasi. Nah, negosiasi sendiri yang lebih sederhananya. Menawar. Nah, menawar. Benar. Siapa itu ya tadi? Cesi ya yang menjawab penawar. Nah, di dalam negosiasi itu memang ada proses kesepakatan, ada proses penawaran, lalu ada proses keuntungan di situ. Nah, di sini sudah dijelaskan pada Mas Viko, yaitu negosiasi itu proses tawar-menawar antara dua belah pihak dengan tujuan mencapai sebuah kesepakatan bersama. Nah, di sini bisa berupa apa saja ya, tidak hanya barang, tidak hanya penjual dan pembeli. Pada dasarnya negosiasi itu bisa kita lakukan mungkin setiap hari, bisa antara kita dengan orang tua atau kita dengan teman. Nah, jadi negosiasi itu dilakukan dengan cara apa saja, mungkin tanpa kita sadar bahwa kita telah melakukan negosiasi. Seperti itu. Negosiasi ini terdapat dua belah pihak atau lebih, ya. Lalu adanya komunikasi langsung, ya, bisa berupa chat, CC, ataupun bertemu tatap muka. Lalu terjadinya konflik atau pertentangan,
seperti misal tadi Mas Viko sebagai pembeli, saya sebagai penjual, saya mematok harga 100.000, lalu Mas Viko menawar 50.000. Nah, di situ saya tidak terima dong harga saya barang saya ditawar setengah dari harga tersebut. Otomatis di situ saya tidak menyetujuinya. Nah, di situ ada pertentangan antara saya dengan Mas Viko sebagai penjual dan pembeli. Lalu konflik diselesaikan melalui tawar-menawar. Nah, Mas Viko lagi-lagi menawar harga barang saya, yaitu dengan harga 80.000. Nah, di situ saya juga berpikir bahwa 80.000 itu saya sudah meraih keuntungan sekian, dan Mas Viko juga meraih keuntungan 20.000 dari harga yang saya tawarkan. Nah, di situ saya melanjutkan kesepakatan, yaitu transaksi tadi. Jadi transaksi tadi saya sepakati bahwa barang tersebut saya jual dengan harga 80.000 seperti itu. Nah, di sini terdapat contoh atau penggambaran dalam suasana negosiasi. Yang pertama di sini terdapat dua belah pihak atau lebih, ya, lalu terciptanya komunikasi langsung. Lalu yang ketiga yaitu terjadinya konflik atau pertentangan seperti yang saya berikan contoh tadi. Nah, di sini konflik diselesaikan melalui tawar menawar dan terjadilah transaksi yang disepakati. Nah, seperti itu. Di sini negosiasi sendiri memiliki filosofi, yaitu bahwa semua orang adalah pemenang. Maksudnya adalah setiap memiliki keuntungan atas hasil negosiasi tersebut. Secara sederhananya, seperti saya dengan Mas Viko, saya penjual, Mas Viko sebagai pembeli. Saya menjual dengan harga 100.000 lalu ditawar dengan harga 80.000. Saya melepas barang tersebut dengan harga 80.000 itu saya sudah untung berapa ribu, sedangkan Mas Viko juga untung 20.000 dari harga yang pertama kali saya patok, yaitu 100.000. Nah, di situ yang dimaksud bahwa semua orang adalah pemenang, bahwa kedua belah pihak itu memang mempunyai keuntungannya sendiri-sendiri. Jadi ada simbiosis mutualisme di sini. Seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi. Ya, ini ada hasil negosiasi Indonesia-Jepang dalam bidang ekonomi. Jepang meningkatkan investasinya sehingga menjadi negara yang menempati peringkat investor atau penyumbang dana nomor 1 di Indonesia sebesar 11,5%. Indonesia menjadi penerima terbesar official development assistance atau bantuan pembangunan resmi, ya, atau di sini bantuan pinjaman dari negara Jepang sebesar 1,22 miliar US dollar. Jadi kalau dirupiahkan mungkin sebenarnya banyak, saya nggak tahu berapa jumlahnya. Ya, mungkin dari teks negosiasi atau materi negosiasi cukup sampai di sini. Adakah pertanyaan dari kalian? Ini yang mungkin sering belanja online, ya, terutama di Facebook, itu pasti melakukan negosiasi. Pas saya juga mengalami hal-hal tersebut. Adakah pertanyaan kalian? Tidak. Bahkan memberikan tugas, yaitu kalian membuat percakapan mengenai negosiasi. Nah, percakapan itu sebanyak 8 percakapan. 8 percakapan, bisa lebih, itu minimal 8 percakapan. Bisa lebih, itu bisa kalian olah sendiri untuk percakapannya atau bahasa yang digunakan. Tetap jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, ya.
karena negosiasi itu sifatnya memang sensitif. Ya. Nah, untuk tugasnya nanti bisa kalian ketik di Word, ya nanti kalian upload di mana ini assignment, nanti Bapak buatkan assignment di kelas kalian mengenai teks negosiasi seperti itu. Lalu untuk pembahasan apa saja yang kalian negokan atau kalian negosiasikan itu terserah kalian, bisa berupa jasa, barang, atau mungkin makanan dan lain-lain, ya bisa kalian kembangkan sendiri. Jangan lupa minimal 8 percakapan Bapak akan buatkan untuk tugas di kelas kalian, seperti itu. Adakah pertanyaan mengenai tugas? Misi Pak. Ya, silakan. Itu tugasnya individu atau kelompok? Individu lebih tepatnya, karena menurut ya. Baik, adakah pertanyaan yang lain? Adakah pertanyaan yang lain? Ini tugas individu, untuk batas waktunya dikumpulkan besok tanggal 25 November, ya. Permisi Pak. Ya, silakan. Itu ya. Maksudnya 8 percakapan itu 8 teks dengan tema yang berbeda atau gimana Pak? Bukan, 8 percakapan itu misal seperti ini. Saya bicara A dengan Mas Aji, lalu Mas Aji membalas dengan percakapan B, lalu saya membalas dengan percakapan C. Dan itu berulang seterusnya sampai 8 kali. Jadi adanya percakapan antara saya dengan Mas Aji, seperti itu. Bukan dengan tema yang berbeda, ya. Tetapi 8 percakapan dengan satu tema yang sama, lalu dengan alur yang disebutkan tadi. Jadi mungkin ada perkenalan, lalu ada ada konflik, ya. Lalu konflik itu diselesaikan dengan tawar menawar. Setelah tawar menawar ada kesepakatan. Nah, seperti itu. Mungkin melalui proses itu untuk 8 percakapan itu minim, mungkin bisa 8 sampai 10 percakapan, tapi minimal 8 percakapan. Mas Aji bisa kembangkan sendiri sampai 20 percakapan, lebih baik menurut saya. Seperti itu. Bisa diterima atau mungkin ada yang lain? Silakan yang lain. Pertanyaan? Cukup? Baik, jika cukup, Bapak akan membuat tugas di kelas kalian setelah ini, ya. Lalu kalian bisa membaca referensi-referensi dari banyak sumber, seperti itu. Tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sama-sama.